yang dihisap itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan, mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat, karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Kalau Anda bekerja selalu mengharapkan hasil, Anda kecewa. Udah nyiapkan proyek, udah studi, udah bagus-bagus, tiba-tiba nggak dapat seperti yang diharapkan, capek. Makanya kata Allah itu nikmati ikhtiarnya, karena rizkinya sudah ditetapkan, nggak akan tertukar. Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti, kurang terjadi. Kadang-kadang kalaupun nggak dapat sekarang, tapi ikhtiar Anda itu keringatnya, ilmunya, pikirannya, biayanya, itu sudah dinilai, dituliskan. Begitu dituliskan, rizki itu diakumulasikan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, besok lusa itu diakumulasikan. Cuman kadang-kadang ketika dapat nggak sadar kalau itu lebih besar dari apa yang diharapkan, karena dikumpulkan dari sebelumnya. Nggak usah khawatir. Niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Kita itu akan wafat, akan pulang. Syukuri, alhamdulillah kita bisa makan. Jangan terlalu memenuhi kebutuhan nafsu. Ingin ini, ingin itu. Di luar sana banyak yang belum bisa makan. Di Gaza sana banyak yang harus bisa kita perhatikan. Meninggal karena kekurangan gizi, tidak bisa makan. Kita masih diberi oleh Allah. Bandingkan, kata Nabi, kalau ingin tahu nikmat Allah, bandingkan dengan yang kurang. Dapat uang 1 juta, jangan bandingkan dengan yang 5 juta, kufur nanti. Bandingkan dengan yang 100 ribu, bandingkan dengan yang 500 ribu. Kalaupun ingin dibandingkan ke atas, dibandingkannya mensyukuri nikmat Allah untuk giat bekerja, bukan untuk malas mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan, kenapa saya yang sholat gaji saya kecil, yang tidak sholat bisa kaya raya. Syarat kaya itu bukan sholat, syarat kaya itu bekerja. Syarat kaya itu giat. Sholat memberikan keberkahan pada pekerjaan, memberikan keberkahan pada kekayaan, tenang dengan kekayaan, bisa menggunakan kekayaan. Karena tidak sedikit orang kaya yang gelisah, orang kaya yang memilih bunuh diri, orang kaya yang memilih berzina. Orang kaya punya istri, tidak bisa menikmati istri dan anak-anaknya, dia cari perempuan lain di luar apa yang telah diberikan kepadanya. Orang kaya yang gelisah, pada akhirnya dia tidak menikmati harta kekayaannya. Maka syukur membuat kita dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah melahirkan keberkahan dalam diri kita. Kata Allah, kalau memang ingin berumah tangga yang benar, berumah tangga yang nyaman, berumah tangga yang baik, maka jadikan niat pertamanya bukan hanya untuk bersatu, tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling indah apa? Yang paling indah, sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Ternyata kalau dialog, saya ditanya, Ustaz, apa yang paling gak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, gak akan bisa dibangunin lagi. Benar gak? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya. Begitu selesai, wah enak, gak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin ya percuma, gak akan bangun.
Nah, udah istirahat, waktunya tiba. Kenapa Pak? Capek dulu aja. Ada waktunya kita tinggal menunun dan mendapatkan apa yang kita telah tenun selama ini. Tenun di dunia dan panen saat kita kembali kepada Allah. Kalau sedang susah, ada masalah, merendah, agungkan Allah, sebut namanya, ya Rabb. Bukankah engkau yang berjanji sejak aku dalam kandungan, engkau akan memudahkan urusan setiap sulit hambamu. Engkau yang akan menyembuhkan ketika hambamu sakit. Engkau yang memudahkan ketika hambamu sulit. Seperti yang telah engkau maha ketahui, ya Allah, hamba berada dalam posisi yang sulit. Dan hamba menghamba kepadamu, karena hanya engkau yang punya kuasa dan menyayangi hamba. Kalau pada yang maha kuasa dan maha sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Itu kalau sudah keluar kalimat itu biasanya cepat. Biasanya cepat. Mencipta aja begitu mudah, apalagi hanya sekedar mengabulkan satu doa. Jelas? Kalau mau sholat was-was, maka satu, sebelum sholat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, dan boleh baca Al-Falaq dan An-Nas kalau masih gelisah, gak enak. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu warahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah, para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk taubat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Jangan ditunda. Masalah malam selesaikan malam itu, jangan gengsi. Sebab kalau nanti sampai ditahan siang, setannya makin banyak yang bisikin. Terakumulasi lah jadinya. Setan tuh kalau dikasih celak sedetik, nanti ngasih masalahnya semenit. Dikasih celak semenit, ditampilkan 1 jam. Anda simpan sampai siang, semua masalah terdahulu diakumulasikan. Ditampilkanlah keburukan dalam pikiran pasangan. Jadi masalahnya makin banyak. Gitu ya? Makanya bahasa Qurannya apa? Perhatikan kalimatnya. Fa'idhuhunna. Selesaikan dengan komunikasi yang baik. Kalau nanti berat nih susah. Ini lagi malas-malasan nih. Atau mohon maaf ya, gengsinya terlampau tinggi. Suami nggak cerita, istri juga nggak mau. Sehingga syikok itu keras yang nggak ketemu. Cari orang bijak. Itu 35-nya. Fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau memang berat untuk komunikasi, cari orang bijak sebagai jembatan untuk mengantarkan komunikasi itu tersambung. Kalau memang niat memperbaiki diri, Allah pasti akan satukan lebih baik. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Aduh, saya ini difitnah orang. Ujian sebentar aja, namanya hidup pasti difitnah. Nggak ada yang nggak kena fitnah. Baru masuk Nabi aja difitnah, malaikatnya kena fitnah, Allah difitnah.
kamu Tuhan bukan, malaikat bukan, Nabi juga bukan, masa nggak mau difitnah? Sebentar, nanti kalau sudah ketemu Allah pulang nggak ada fitnah-fitnah lagi. Jilbab itu bukan budaya Arab. Jilbab itu hadiah terindah yang Allah berikan bagi setiap perempuan muslimah untuk memberikan satu penguatan tentang kemerdekaan dirinya. Poin 4-nya terdapat ciput warna hitam untuk putri berhijab. Jadi ada aturan juga ya yang di sini memberikan satu nilai, bukan toleransi sesungguhnya, tapi implementasi dari nilai kebinekaan itu sendiri. Nah, ini aturan pokoknya yang ini. Jadi di aturan pokok ini terkait dengan pakaian, kelengkapan, dan atribut, ternyata ada akomodasi untuk putri-putri yang berjilbab. Ya, jadi bila ada pasukan paskibraka yang putri mengenakan jilbab, sesungguhnya sudah diakomodasi dengan adanya peraturan ini. Kita perlu atensi, ada satu hal yang sangat menarik dalam latihan keseharian boleh menggunakan jilbab. Tapi dalam proses yang sakralnya, yang 17 Agustus dalam pengibaran bendera pusakanya, itu dilepas saat itu saja, ya, kemudian setelah itu boleh digunakan kembali. Ini kan sesuatu yang bagaimana mengungkapkannya ya, saya tidak punya kosakata yang kurang baik gitu, tapi secara tegas ini kan bermasalah, itu sajalah ya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Sudah tahu Allah yang punya harta, sudah tahu Allah memberi, sudah tahu Allah menghidupkan, tapi kalau Allah perintahkan gak diikuti, ditanya balik oleh Allah, kamu tuh bertuhannya pada siapa? Kamu tahu Allah yang kasih rizki, sekarang Allah panggil lewat Jumat, datang Jumat, kamu tidak Jumatan dengan alasan mengejar rizki, jaga toko lah, jaga inilah, nggak Jumatan. Sedangkan saat yang sama engkau mengatakan Tuhannya Allah yang punya rizki Allah. Ditanya balik, Tuhan kamu siapa sebetulnya?